Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Baiklah, hari ini Chandra akan memberikan tips-tips agar kayu bajakah teman-teman ya, terutama untuk para pencari dan penjual kayu bajakah, atau juga untuk kepada para pasien agar kayu bajakah teman-teman itu tidak berjamur teman-teman ya. Namun sebelumnya Chandra akan memberikan tahu bahwasanya memang akhir-akhir ini musim hujan kawan-kawan. Jadi sekarang ini musim hujan, kita jarang ke hutan mencari kayu bajakah. Jadi kemarin-kemarin itu kita sudah mempersiapkan stok untuk kayu bajakah musim hujan ini teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman jarang melihat Chandra memasuki hutan lagi. Itu karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan stok kayu bajakah untuk para pasien yang ingin berikhtiar kesembuhan dengan mengkonsumsi kayu bajakah teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita punya stok pun hari ini kita mau mengirim kayu bajakah ke Bali teman-teman ya. Kita memang mainnya belum punya reseller teman-teman ya. Kemarin itu sempat ada reseller cuman belum cocok harga, jadi tidak apa-apa teman-teman ya. Karena kita berhubung kita masih tradisional teman-teman ya. Jadi kita belum memiliki alat yang bagus untuk mencacah kayu bajakah. Yang namanya kita masih tradisional, jadi kita masih mempergunakan parang. Jadi ya mungkin bentuk dari kayu bajakah kita kurang bagus dan kurang rapi, mohon maaf kepada pasien. Tapi yang penting khasiatnya teman-teman ya, khasiatnya dan manfaatnya bagus untuk kesehatan. Cuman kalau kita menilai teman-teman ya, menilai mana bagus yang tradisional atau yang sudah memiliki alat. Nah, kedua-duanya itu memiliki kelebihan teman-teman ya, bagus juga. Yang pastinya kalau kita menilai secara sederhana ya, masih bagus yang tradisional, yang cacahnya masih kurang rapi. Karena kita tidak mempergunakan alat besi yang pakai itu teman-teman ya. Karena jadi potongannya masih tradisional. Cuman kalau kita mempergunakan potongan yang bagus pakai alat itu pun sudah kita ada juga ilmunya teman-teman untuk mensterilkan agar tidak ada kandungan besi-besi yang masuk ke bajakah. Jadi walaupun kita ada juga yang potongan yang bagus, jadi teman-teman semuanya itu sudah ada juga yang tahu ilmunya bagaimana caranya agar mensterilkan kayu bajakah ini agar tidak tidak masuk zat-zat yang kurang bagus, contohnya besi-besi. Ibarat kukuran kelapa teman-teman ya, kita mengukur kelapa, kenapa lama-lama akhirnya kukuran kelapa itu menjadi kurang tajam. Nah, itu suatu tanda bahwa besi itu juga terjadi perputaran teman-teman ya. Jadi kita masih tradisional. Cuman walaupun potongan cacahan yang sudah bagus itu, mereka tuh memiliki trik dan ilmu untuk mensterilkannya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu semuanya itu. Ilmu dan trik cara mensterilkan kayu bajakah jika kita mempergunakan alat yang canggih teman-teman ya. Jadi ilmunya banyak teman-temannya, itu pun dari segi pencacahan. Oke teman-teman ya, berhubung sekarang musim hujan kita jarang ke hutan, jadi stok kita ini sudah banyak kawan-kawan ya. Nah, cuman kita mungkin akan membuka reseller bertujuan untuk mengedukasi reseller kita agar banyak yang terbantu teman-teman ya. Banyak yang terbantu dengan mengkonsumsi kayu bajakah, karena masih banyaknya korban-korban kayu bajakah yang mengkonsumsi tidak sesuai fungsi kawan-kawan ya. Ini yang masuk ke WA Chandra sudah sekitar 5 orang bertanya setelah mengkonsumsi ini terjadi ini. Jadi ilmu pengobatan itu yang paling mahal teman-teman ya, daripada harga kayu bajakah ini sendiri. Ilmu pengobatan dan tata cara mengkonsumsinya itu yang paling mahal. Itu namanya ilmu herbalis kawan-kawan ya. Baiklah teman-teman ya, kembali kepada tema tentang bagaimana tips agar kayu bajakah ini tidak
berjamur teman-teman ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya berjamur, bagaimana antisipasinya teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah teman-teman ya, setelah saya belajar juga jamur-jamur apa yang berbahaya. Ternyata jamur itu ada beberapa jenis, ada yang beracun, ada juga yang tidak kawan-kawan jamur itu. Contohnya kan ada juga bagi sejenis jamur yang kita konsumsi itu yang tidak beracun, dan juga ada jamur yang beracun teman-teman ya. Namun setelah Chandra lihat dari banyaknya pengalaman, kita sudah juga coba teman-teman ya. Ternyata jamur yang tumbuh di kayu bajakah ini ternyata yang berwarna putih teman-teman ya, dan hijau. Itu pun termasuk golongan jamur yang tidak berbahaya. Jadi syukurlah alhamdulillah jamur yang menghinggapi di kayu bajakah ini tidak berbahaya teman-teman ya. Namun ada juga yang berbahayanya jika warnanya itu berwarna kuning kawan-kawan. Jadi kalau warna jamurnya itu kuning, kehitam-hitaman atau kecoklat-coklatan yang berwarna terang lah kayak gitu, itu berbahaya kawan-kawan. Jadi lebih baik teman-teman buang saja kayu bajakah yang kena jamur yang berwarna kuning, hitam atau kecoklatan itu kawan-kawan ya, karena itu termasuk jenis yang berbahaya. Ini pun menurut Chandra kawan-kawan. Jadi boleh teman-teman men-sharingnya nanti dengan ilmu teman-teman yang sudah teman-teman pelajari. Beratnya Chandra hanya berbagi informasi setahu dan sepengetahuan Chandra saja kawan-kawan. Jadi mungkin ada teman-teman yang ada lebih tahu dari Chandra ya, nggak apa-apa, silahkan di-share, kita berbagi belajar bersama teman-teman ya. Namun nanti bagaimana kalau teman-teman mendapati kayu bajakahnya berjamur teman-teman ya, misalnya yang batangan. Yang batangan itu pinggir-pinggirnya itu berjamur teman-teman ya, putih-putih. Nah caranya kalau batangannya itu masih basah teman-teman ya, teman-teman cuci. Kemudian teman-teman sikat sampai bersih dengan sikat ini. Ini bisa ini kita sikat bersih-bersih kan. Setelah itu jemur kembali teman-teman ya, jemur kembali. Itu bisa nanti teman-teman cacah, keringkan dan manfaatkan lagi. Tapi bagaimana kalau sudah bentuknya sudah kering seperti ini? Nah harusnya kita klasifikasikan jenis jamurnya tadi kawan-kawan ya, apakah berbahaya apa tidak. Tapi kalau rasanya itu berbahaya, itu nanti teman-teman buang aja. Tapi kalau teman-teman rasa itu tidak berbahaya jamurnya, mungkin jamur yang putih, nanti bisa teman-teman ini cuci. Setelah dicuci dengan air yang hangat ya, kalau yang sudah kering ini dengan air yang hangat atau yang panas nggak apa-apa juga. Kemudian disikat kawan-kawan, disikat pakai ini bersih-bersih. Setelah itu jemur kembali, jemur kering-kering kembali. Bagaimana? Tapi kalau seandainya berjamur lagi, lebih baik itu dibuang, karena itu sudah jamur itu memakan zat-zat yang di dalamnya ini teman-teman ya. Kalau sudah terlalu ini lebih baik dibuang. Jadi bagi para pasien yang mungkin sudah membeli kayu bajakah dengan harga yang mahal, sayang juga kan kalau dibuang, khasiatnya masih ada. Jadi bagi pasien yang setelah merebus kayu bajakah, kalau dapat setelah merebusnya itu langsung dijemur kering-kering kawan-kawan. Langsung dijemur kering-kering. Ini berhubungan hari hujan tentulah susah teman-teman ya. Matahari kadang nggak muncul karena musim hujan. Cuma nanti teman-teman bisa di open teman-teman ya. Kalau ada alat opennya open, biar dia kering lagi. Setelah kering lagi bisa digunakan lagi kawan-kawan ya. Bisa direbus lagi. Jadi itulah tips-tips agar kayu bajakah ini ibaratnya ini apa, bisa dikonsumsi walaupun berjamur teman-teman ya. Cuman untuk meningkatkan waspada itu sebagian pasien Chandra kalau sudah terlalu ini beliau buang saja, beli yang baru lagi teman-teman ya. Cuman kalau bagi yang ini tipsnya begitulah yang Chandra tunjukkan tadi. Semoga itu bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman ya, hari ini kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan tentang kayu bajakah yang kecil-kecil. Katanya yang akar kuning kecil-kecil itu kurang berkhasiat daripada yang besar. Nah namun itu setelah Chandra pelajari, kita kan juga berguru kepada Tuan Haji Ismail di TV Herbal. Kita juga belajar herbal kepada beliau lewat video-video beliau. Itu sudah, yang penting bagi beliau itu adalah mengklasifikasikan jenisnya. Yang penting jenisnya itu adalah jenis
akar kuning yang obat. Contohnya itu Concinium blumeanum. Nah, jadi itu beliau gunakan untuk obat. Jadi walaupun kecil itu nggak apa-apa teman-teman ya, itu juga berkhasiat. Yang penting jenisnya yang tadi yang berkhasiat. Kemudian ada juga yang jenis Archangelia flava elmer, itu juga bagus. Yang kecil maupun yang besar teman-teman ya. Jadi tidak apa-apa meskipun kecil mungkin besar. Cuman kalau untuk jenis bajakah kalalawit itu memang harus yang besar teman-teman ya. Minimalnya seperti ini, yang sebesar ini. Cuman kalau ranting-rantingnya itu kurang teman-teman ya. Jadi teman-teman harus banyak juga belajar tentang jenis-jenis kayu bajakah yang sudah diklasifikasikan nama ilmiah, khasiat dan manfaatnya. Jadi itulah beberapa jawaban Chandra. Jadi akar kuning walaupun kecil, asalkan jenisnya itu obat, itu bisa dijual digunakan untuk obat teman-teman ya. Jadi tidak harus besar yang bagus untuk obat. Jadi itu kita luruskan informasinya teman-teman ya. Bagi yang sudah bertanya kemarin di WA, terima kasih, semoga membantu. Salah dan jangannya Chandra mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan kayu bajakah bisa hubungi Chandra di 08 12 78 89 0119. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.